Shalom, selamat pagi Amang Inang. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam renungan harian HKBP Getsemani. Sebelum mengawali hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita di hari Sabtu 29 Oktober 2022. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Tawarikh 18 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian firman Tuhan. Orang yang mencari ramalan dan orang yang mencari kehendak Tuhan adalah satu pekerjaan yang sedang mencari yang dapat menyenangkan hati. Demikianlah yang terjadi dalam kitab 2 Tawarikh ini, di mana Ahab seorang raja karena lebih suka mendengarkan ramalan, membuat dia tidak suka mendengar suara Allah. Sebab setiap dia mendengar suara Tuhan sebagai pesan yang disampaikan oleh para nabi, itu semua terdengar baginya sangat buruk dan menyiksa dirinya. Itu sebabnya setiap kali Raja Ahab mau membuat sesuatu, dia tidak memanggil nabi yang disukai Allah, melainkan ia mengangkat nabi yang mau mendengar dan menuruti perintahnya. Itulah yang terjadi dalam nats ini, di mana Ahab berkolaborasi dengan Yosafat. Ahab mengumpulkan 400 orang nabi, dan dengan suara bulat ke-400 orang nabi palsu itu bersepakat melaksanakan keinginan raja, dan mereka berbohong bahwa apa yang mereka rencanakan itu sudah disetujui oleh Allah. Namun sedikit masih ada keraguan di dalam hati Ahab. Dengan suara bulat nabi-nabi yang dipilihnya itu, sehingga ia memanggil Mika. Nabi Mika adalah nabi Allah yang tidak mau kompromi dengan kejahatan. Dia tidak takut kepada manusia, apapun jabatannya, apapun kuasanya, berapapun tentaranya, dan berapapun pengawalnya. Mika hanya takut kepada Tuhan. Mika selalu menyatakan kebenaran akan suara Tuhan, sehingga ketika Ahab bertanya kepada Mika, maka Mika pun menjawab dengan jelas bahwa demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Mendengar dan menerima yang baik-baik saja, itulah yang selalu kita inginkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sulit bagi kita untuk mendengar firman Tuhan yang terkadang menegur, memperingatkan, dan apalagi menghukum. Padahal firman Tuhan yang terasa keras sekalipun perlu kita dengar agar kita tahu bagaimana harus merespon dan menyesuaikan diri kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan menegur dan memperingatkan kita, sesungguhnya Tuhan sedang memperlihatkan bahwa Ia sungguh mengasihi kita. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menghantar kami di hari yang baru ini. Bahkan di akhir pekan, di hari Sabtu ini, kami akan mengakhiri minggu ini bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau yang memeliharakan roh, jiwa, tubuh kami, sehingga kami bisa mengakhiri minggu ini dengan penuh berkat dan sukacita. Dan kami tiba di minggu yang baru juga bersama dengan Tuhan dalam tuntunan pemeliharaan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, saat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur dan menyerahkan
seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berjalan bersama dengan kami untuk merancangkan segala apa yang akan kami rancangkan di dalam kehidupan kami. Engkau turut campur tangan di dalamnya, sehingga apapun yang kami pikirkan, kami rencanakan dalam hidup kami pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah semuanya menjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Barangkali ada yang sakit, yang bergumul di dalam sakit penyakitnya, dalam kerinduan mereka di dalam kesembuhannya. Ya Tuhan, berkenan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Jamah tubuhnya yang sakit, kemurahan-Mu terjadi atas mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berkati makanan, minuman, obat-obatan menjadi sumber kesembuhan bagi mereka yang menderita. Kiranya Engkau memberikan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul atas hidup pribadi, atas hidup keluarga, atas relasi dalam hidup rumah tangga, relasi dalam hidup kakak adik saudara-saudaranya. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang membukakan setiap jalan, sehingga di dalam pergumulan mereka Engkau turut campur tangan, memberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh melewati setiap masa-masa sulit, melewati setiap pergumulan yang mungkin sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang Maha mengetahui isi hati kami. Oleh karenanya Tuhan, apapun yang tersimpan di dalam isi hati kami, Engkau mengetahuinya. Biarlah Engkau menjawab setiap doa dan kerinduan kami, sebab kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui dan berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati, sertai dan tuntunlah kami, dan besok di hari yang Tuhan kuduskan, ingatkan kami untuk ikut bersama-sama merayakan hari peristirahatan, hari Sabat, hari yang Kau kuduskan itu, sehingga kami boleh bersama-sama di gereja memuji memuliakan Engkau, berbakti dalam ibadah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Namanginang, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas madihita saluhuna.